Perubahan untuk transisi. Presiden Joko Widodo kembali melakukan perubahan komposisi kabinetnya. Terasa perubahan kecil ini untuk melancarkan transisi pemerintahan nanti. Perubahan kecil karena Presiden Joko Widodo tidak mengganti komposisi atau nama jajaran menteri. Hanya ada penambahan posisi wakil menteri di Kementerian Keuangan, jabatan baru Wamen di Kementerian Pertanian, dan pergantian Wamen di Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. 2 dari 3 Wamen baru itu berkaitan erat dengan posisi presiden terpilih. Wamen Keuangan 2, Thomas Jiwandono merupakan bendahara umum Partai Gerindra serta keponakan langsung dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Sudaryono yang menggantikan Harfiq Hasnul Kolbi sebagai Wamen Pertanian adalah mantan asisten pribadi Prabowo dan kini masih menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Sudaryono disebut-sebut sebagai bakal calon gubernur Jateng pada pemilu kepala daerah serentak November 2024. Wamen Investasi, Yuliot merupakan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi atau BKPM. Sebagai Wamen, Sudaryono pun memastikan tak akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah nanti. Belum diketahui arah dukungan Gerindra dalam kontestasi di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat tersebut. Thomas dan Yuliot pun menegaskan perannya adalah untuk mengawal keberlanjutan kebijakan anggaran dan program setelah pemerintahan Prabowo Gibran Raka Buming Raka nanti berjalan. Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan mengakhiri kepemimpinannya pada 20 Oktober nanti. Selama ini, Presiden Jokowi selain bidang pekerjaan umum, infrastruktur, diketahui memiliki perhatian yang besar kepada persoalan keuangan negara sebagai penopang utama berbagai programnya. Juga bidang investasi, khususnya untuk mewujudkan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dan hilirisasi, serta bidang pertanian untuk memastikan ketersediaan pangan bagi sekitar 270 juta penduduk negeri ini. 3 Wamen baru itu menegaskan kembali perhatian Presiden Jokowi. Keberlanjutan yang diakui sebagai prioritas tugas ketiga Wamen itu sekaligus menegaskan mulai dijalankannya transisi pemerintahan. Apakah itu juga menegaskan posisi Prabowo yang akan lebih mengendalikan bidang keuangan dan pangan dengan menempatkan kadernya? Dan Wapres terpilih Gibran nantinya berfokus pada bidang investasi, melanjutkan kebijakan ayahandanya, Presiden Jokowi. Ketiga Wamen itu akan mengamankan program unggulan dari pimpinan yang mengutusnya. Memang ada berbagai model transisi pemerintahan. Tahun 2014, seusai memenangi pemilu, Jokowi Yusuf Kala membentuk tim transisi. Tetapi tak masuk dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Budiono. Tak harus memang. Justru yang penting adalah transisi bisa berjalan lancar dan tujuan pemerintahan mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi akan terjadi.